Simón Bolívar mungkin tidak menjadi presiden pertama Kolombia dalam pengertian modern, tetapi tanpa perjuangannya, Kolombia mungkin tidak akan pernah merdeka dari penjajahan Spanyol. Hingga hari ini, rakyat Kolombia terus mengenang Bolívar sebagai simbol kemerdekaan, keberanian, dan semangat untuk perubahan. Di awal abad ke-19, Amerika Latin sedang bergolak. Kolonisasi Spanyol yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad, mulai menunjukkan retaknya. Di tengah-tengah pergolakan ini, seorang pria muda dari Caracas, Venezuela, bernama Simón Bolívar, muncul sebagai pemimpin perlawanan melawan penjajahan Spanyol. Bolívar adalah seorang pemuda cerdas dan penuh semangat yang terinspirasi oleh ide-ide pencerahan dan revolusi Perancis. Ia percaya bahwa rakyat Amerika Latin berhak menentukan nasib mereka sendiri. Setelah mengalami kekalahan di awal perjuangannya di Venezuela, Bolívar tidak menyerah. Sebaliknya, ia memutuskan untuk memperluas perjuangannya ke negara-negara lain yang juga menderita di bawah pemerintahan kolonial Spanyol. Pada tahun 1819, Bolívar memimpin pasukannya dalam sebuah kampanye militer yang sangat berani melintasi pegunungan Andes yang membeku, menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kolombia. Perjalanan ini sangat berbahaya, tentara Bolívar harus menghadapi cuaca ekstrim, kekurangan makanan, dan medan yang sulit. Namun, tekad mereka tidak goyah. Setibanya di wilayah Kolombia, Bolívar memimpin serangan mendadak terhadap pasukan Spanyol di pertempuran Boyaca pada 7 Agustus 1819. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Kolombia. Dengan kemenangan ini, jalan menuju Bogota, ibu kota, terbuka lebar. Bolívar kemudian masuk ke Bogota dengan kemenangan, dan rakyat menyambutnya sebagai pahlawan. Setelah kemenangan di Boyaca, Bolívar memproklamasikan berdirinya Gran Colombia, sebuah negara yang mencakup wilayah Venezuela, Ekuador, Panama, dan Kolombia modern. Bolívar menjadi presiden pertama Gran Colombia dan berupaya mewujudkan impian besarnya tentang persatuan Amerika Latin. Meski Gran Colombia pada akhirnya terpecah, warisan Bolívar sebagai pendiri Kolombia tetap dikenang. Bolívar menghabiskan sisa hidupnya dengan memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan Amerika Latin. Namun, beban perang dan politik yang penuh intrik membuatnya lelah. Pada tahun 1830, Bolívar mengundurkan diri dari kehidupan politik dan meninggal tak lama setelah itu. Meskipun begitu, semangat perjuangannya tetap hidup, terutama di Kolombia, di mana ia dikenang sebagai salah satu bapak pendiri bangsa. Simón Bolívar mungkin tidak menjadi presiden pertama Kolombia dalam pengertian modern, tetapi tanpa perjuangannya, Kolombia mungkin tidak akan pernah merdeka dari penjajahan Spanyol. Hingga hari ini, rakyat Kolombia terus mengenang Bolívar sebagai simbol kemerdekaan, keberanian, dan semangat untuk perubahan. Warisannya abadi, terpatri dalam sejarah sebagai sang pembebas yang tak pernah menyerah. Setelah kematian Simón Bolívar, Kolombia memasuki periode yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Gran Colombia, yang awalnya dimaksudkan sebagai negara persatuan untuk berbagai wilayah yang merdeka dari Spanyol, akhirnya terpecah karena perbedaan politik, ekonomi, dan budaya di antara wilayah-wilayah tersebut. Kolombia, yang pada saat itu dikenal sebagai Nueva Granada, harus menemukan jalannya sendiri tanpa kehadiran Bolívar. Meski Bolívar telah tiada, semangatnya terus menginspirasi para pemimpin Kolombia yang berusaha menjaga kemerdekaan dan membangun negara yang stabil. Salah satu tokoh yang muncul dari era pasca Bolívar adalah Francisco de Paula Santander, yang sering disebut sebagai mano derecha de Bolívar, atau tangan kanan Bolívar.
Santander menjadi salah satu arsitek utama konstitusi Kolombia dan presiden pertamanya di bawah sistem pemerintahan yang baru. Di bawah kepemimpinan Santander, Kolombia berusaha untuk menata kembali dirinya setelah perang kemerdekaan yang panjang dan melelahkan. Santander, yang lebih pragmatis dibandingkan Bolivar, fokus pada pembangunan institusi negara, termasuk pengembangan sistem pendidikan, perbankan, dan pemerintahan yang lebih efisien. Meski ia berbeda pandangan dengan Bolivar mengenai beberapa hal, Santander tetap menghormati visi Bolivar tentang kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Namun, jalan menuju stabilitas dan kemakmuran tidaklah mudah. Kolombia menghadapi banyak konflik internal, termasuk perselisihan antara kaum federalis yang ingin memberikan lebih banyak kekuasaan kepada wilayah-wilayah, dan kaum sentralis yang menginginkan pemerintahan pusat yang kuat. Konflik ini seringkali berujung pada perang saudara, yang menguji ketahanan bangsa yang baru lahir ini. Di tengah ketidakpastian ini, kenangan akan Bolivar tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Kolombia. Nama dan citranya sering dihadirkan dalam retorika politik sebagai simbol perjuangan, keadilan, dan persatuan. Di setiap kota besar di Kolombia, patung Bolivar berdiri tegak, seolah-olah mengingatkan rakyatnya akan perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, Kolombia terus berkembang meski melalui banyak tantangan, seperti perang, revolusi, dan perubahan sosial. Namun, semangat Bolivar tetap menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Bolivar bukan hanya sekadar tokoh sejarah, ia telah menjadi bagian dari identitas nasional Kolombia. Hari ini, Bolivar tidak hanya dikenang sebagai seorang pahlawan kemerdekaan, tetapi juga sebagai simbol harapan akan masa depan yang lebih baik. Kolombia, meski telah banyak berubah sejak masa Bolivar, tetap berpegang pada cita-cita yang ia perjuangkan, sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan berkomitmen untuk keadilan bagi semua rakyatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.